Hah? Kau kemana? Babak 107, bangga dengan kakak ipar, Song Kyu tinju selatan. 4 kata ini membuat Song Kyu sendiri merasa bersemangat. Saat ini, dia mewakili Nankuan. Impiannya menjadi pahlawan muda pun terwujud saat ini. Sekarang dia satu-satunya yang berdiri di atas panggung. Dia menyapu Canceng dan mempermalukan Nankuan. Zhao San yang arogan terlempar dari ring olehnya. Menurut aturan arena, Zhao San kalah. Patah, patah, patah. Chu Chen tersenyum dan dengan lembut bertepuk tangan 3 kali. Di samping, Xia Bei memanfaatkan situasi ini dan bertepuk tangan. Di seluruh ruang pameran, semua orang sadar satu demi satu, dan suara tepuk tangan terdengar seperti guntur. Bagus, mata banyak orang terlihat tajam dan sangat bersemangat. Meski luar biasa dan sulit dipercaya, nyatanya, mereka semua menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Song Kyu menjatuhkan Zhao San dari ring dengan 1 pukulan. Song Kyu mewakili sasana tinju elit Canceng. Dengan pukulan ini, Song Kyu benar-benar membela kehormatan sasana tinju Canceng. Saudara Kyu sangat luar biasa. Zhou Wu dan banyak siswa dari sasana tinju elit di sekitarnya ingin bertepuk tangan saat ini. Matanya tajam dan bersemangat. Momen ini adalah kejayaan Song Kyu dan juga kejayaan sasana tinju elit. Sebagai anggota sasana tinju elit, mereka semua tanpa sadar mengangkat kepala tinggi-tinggi. Semua sasana tinju di Canceng juga bertepuk tangan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Di bawah tekanan kuat Zhao San, semua orang merasa sangat sedih. Semua orang melampiaskan perasaannya saat ini, dan tepuk tangan berlangsung selama beberapa menit. Dengan senyuman di wajahnya, Song Kyu berdiri di atas ring dan mengangkat plakat sasana tinju elit. Semuanya ambil kembali miliknya. Tidak ada pengecut di Nankuan. Bagus, semua orang merespons dengan keras. Dan setiap sasana tinju menurunkan plakat sasana tinju mereka sendiri. Di antara kerumunan, Rongdong juga kembali membawa tanda Glory Boxing Gym dan pada saat yang sama berkata, "Saudara Ye, kami juga membawa kembali tanda Benlei Boxing Gym." Ye Shaohuang mengepalkan tangannya dengan erat. Menatap Song Kyu di atas ring, kehormatan yang dinikmati Song Kyu saat ini adalah apa yang dia inginkan hari ini. Namun, Senior Lei Bao tidak punya cara untuk mengalahkan Zhao San. Song Kyu ini, seperti curang, Rongdong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Namun, meskipun aku merasa tidak bahagia, itu lebih baik daripada dipermalukan oleh Zhao San. Ye Shaohuang merasa lebih tidak nyaman di dalam. Beberapa penjaga keamanan keluarga Zhao menghampiri dan membantu Zhao San berdiri. Zhao San tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyuruh penjaga keamanan pergi. Zhao San berdiri dengan ekspresi muram dan menatap Song Kyu. Dia tidak pernah mengerti bahwa dia akan dijatuhkan dari ring oleh seorang anak laki-laki dari keluarga Song. Dia hanya memanfaatkan dirinya sendiri ketika dia tidak siap. Berbagai suara sorak-sorai yang keluar dari telinganya membuat Zhao San merasa sangat kasar. Bagi Zhao San, ini hanyalah sebuah ironi. Song Kyu,
Zhao San tiba-tiba berteriak dan bergegas ke atas ring. Song Qiyu juga terkejut, berbalik, menatap Zhao San dan berkata, "Apakah ada hal lain?" Ekspresi Zhao San tidak yakin. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Ayo bertarung lagi." Banyak mata tertuju. Song Qiyu tidak bisa menahan tawa. Pertarungan ring sudah berakhir. Tidakkah menurutmu Tuan Zhao bahkan tidak memahami aturan ini? Song Qiyu melambaikan tangannya dan berjalan keluar ring. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu lagi sekarang. Song Qiyu membuat orang merasa jijik saat ini. Saya bahkan tidak repot-repot melawan Zhao San lagi. Zhao San berdiri sendirian di atas ring, ekspresinya terus berubah. Bahkan ada suara samar, "Aku tidak sanggup kalah," yang terus terdengar di telingaku. Tangan Zhao San terkepal erat. Dia yakin bahwa anak laki-laki dari keluarga Song ini jelas bukan tandingannya. Selama kamu berjaga-jaga, kamu pasti bisa menginjak-injaknya. Tapi sekarang, pihak lain mengetahui hal ini dan menghindari pertempuran dengan percaya diri. Mata Zhao San berkilat marah. Rasa frustrasi di hatiku terus meningkat, berdampak pada jiwaku. Di bawah ring, semua orang di tim keluarga Zhao tampak malu dan jelek. Wajah Zhao Xinran bahkan lebih muram. Pada pameran hari ini, dia berharap keluarga Huang akan mengambil tindakan setelah Zhao San mengungkapkan identitasnya. Zhao San memenuhi harapannya dan mengalahkan anggota keluarga Huang. Namun, mereka tidak pernah menyangka momen puncak keluarga Zhao akan dirusak oleh seorang anak laki-laki dari keluarga Song. Ini adalah acara penting pertama bagi keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan pertarungan pertama yang saya putuskan untuk menjadi terkenal. Ia langsung dibombardir dan dikalahkan secara menyedihkan. Kehilangan muka. Zhao Xinran memiliki keinginan untuk pergi. Song Qiuke tidak bisa menjaga emosi keluarga Zhao. Dia berjalan ke arah Chu Chen dengan wajah bahagia dan menatap Chu Chen dengan penuh semangat. "Kakak ipar, bagaimana kabarku?" Song Qiyu sangat gembira. "Menunggu pujian, saya mengalahkan Zhao San dengan satu gerakan. Saya tidak menduganya." Song Qiyu bangga. Chu Chen tersenyum. Nankuan Song Qiyu adalah blockbuster. Song Qiyu terkekeh. Di sampingnya, Song Yan memutar matanya. "Begitu kamu melangkah ke atas ring, Chu Chen berkata bahwa kamu bisa mengalahkan Zhao San dengan satu gerakan." Mulut Song Qiyu tiba-tiba terbuka lebar dan dia menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. "Bisakah saudara ipar ini dihitung?" "Profesi saya adalah menghitung," kata Chu Chen. "Apa itu?" Xia Bei tiba-tiba tampak dalam mode penasaran seperti bayi. "Menghitung nasib, menghitung masa depan, menghitung kekayaan, menghitung pernikahan, yang mana yang diinginkan Tuan Xia?" Chu Chen memandang Xia Bei sambil tersenyum. "Tentu saja ini pernikahan," Xia Bei berseru. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya dia tidak seharusnya mengatakan ini pada kesempatan ini. Dia terbatuk dua kali untuk menutupi rasa malunya, melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Aku jangan pernah percaya ini." "Saya percaya," Song Qiyu berkata. "Selama kakak ipar saya mengatakannya, saya percaya."
Song Qiyu sudah menjadi penggemar berat Chu Chen. Pada saat ini, Zhou Wu dan beberapa siswa lain dari sasana tinju elit telah berjalan mendekat. Saudara Qiyu, kamu terlalu hebat. Zhou Wu tidak sabar untuk berbicara. Song Qiyu tersenyum dan berkata, panduan dari seorang guru terkenal. Ekspresinya penuh kebanggaan. Tidak semua orang mempunyai kakak ipar yang bisa mengajarinya kungfu. Song Qiyu bahkan merasa bangga saat ini, bangga dengan kakak iparku. Zhou Wu dan yang lainnya juga tampak iri dan cemburu, dan mereka semua melirik ke arah Chu Chen. Mereka semua menyaksikan dengan mata kepala sendiri momen puncak Chu Chen di upacara Liga Pemuda. Namun, dia tidak menyangka keterampilan menunjuk Chu Chen akan begitu ajaib. Bisa dikatakan itu adalah sentuhan Midas. Xiao Wu, kirimkan ini kembali. Song Qiyu berkata. Beritahu master di sasana tinju bahwa ini dibawa kembali dengan cara yang bermartabat. Oke, Zhou Wu mengangguk penuh semangat, masih menatap Chu Chen dengan rasa iri di matanya. Senang rasanya memiliki saudara ipar seperti itu. Mereka juga ingin memanggil saudara ipar Chu Chen. Song Qiyu, aku tidak menerimanya. Pada saat ini, di atas ring, Zhao San akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan meraung dengan marah. Aku tidak mungkin kalah darimu. Bab 108 kakak ipar kelas 1 gaya tinju Zhao San kuat, dan lompatannya sangat kuat. Seolah-olah ada truk yang tiba-tiba menabrak ke arah ini. Terdengar seruan seru dari kerumunan, itu terlalu mendadak. Song Qiyu masih menghadap ke arah ring dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajah Song Yan menjadi pucat. Ye Sao Huang, yang awalnya terlihat murung dan tidak bahagia, telah memperhatikan Zhao San. Dia tahu bahwa Zhao San tidak akan pernah menerimanya. Ye Sao Huang sangat senang melihat pemandangan ini. Sudut mulutnya sedikit terangkat, antara petir dan batu api. Tepat ketika tangan besi Zhao San hendak mengenai kepala Song Qiyu, sebuah tangan terulur dan menangkap tangan besi Zhao San seperti kilat. Untuk sesaat, Zhao San tidak bisa bergerak. Mata semua orang terfokus. Menantu dari keluarga Song, Chu Chen. Momentum Zhao San yang seolah berbobot 1000 kilogram, langsung ditangkap oleh Chu Chen dengan satu tangan. Tubuh Chu Chen tidak bergerak, dan telapak kakinya sepertinya memiliki akar. Zhao San, di sisi lain, tetap tidak bergerak. Tetapi tinjunya ditangkap oleh Chu Chen, terkunci seperti besi, tidak bisa bergerak. Song Qiyu sadar, mundur selangkah, menatap Zhao San, tidak percaya, tidak bisakah kamu kalah? Chu Chen berkata dengan tenang, saya bertanya-tanya ketika tuan muda dari keluarga Zhao ini menantang berbagai sasana tinju. Apakah ada yang marah dan menyatakan ketidakpuasan karena kalah? Mungkinkah tindakan tuan muda Zhao ini merupakan upaya yang disengaja untuk mengikuti Nan? Lakukan tinju keluarga menarik garis yang jelas dan menunjukkan keunikan mereka. Banyak orang di ruang pameran diam-diam bertepuk tangan. Saat ini, Zhao San mempermalukan Nan Quan di mana-mana. Dan bahkan dalam pameran ini, dia bahkan mencap Nan Quan sebagai pengecut. Karena identitas keluarga Zhao di belakang Zhao San, semua orang tidak berani mengatakan apapun. Tetapi sekarang,
Melihat Zhao San diberi pelajaran oleh Chu Chen, mereka semua bersorak dalam hati. Xia Bei juga memandang Chu Chen dengan kaget. Dia baru saja menyuruh keluarga Huang untuk sujud beberapa hari yang lalu, dan hari ini dia memberi pelajaran kepada tuan muda keluarga Zhao. Chu Chen ingin menyinggung keluarga paling berkuasa di kota Chan. Wajah Zhao San sangat malu. Dia tahu bahwa pukulannya melanggar aturan dunia tinju. Tetapi Zhao San menyimpulkan bahwa kekuatan Song Qiyu jauh lebih rendah darinya. Selama dia mengalahkan Song Qiyu, dia akan mendapatkan kembali posisinya hari ini. Sekalipun dia dikatakan melanggar aturan setelahnya, dialah pemenangnya, dan pemenangnya adalah rajanya. Namun, dia tidak pernah menyangka pukulan sekuat itu akan ditangkap oleh pemuda di sebelah Song Qiyu dengan satu tangan. Inilah kekuatan sejati. Zhao San tidak mau ditahan. Cahaya tajam dan kejam melintas di bawah matanya. Dan tiba-tiba, tangan kirinya berubah menjadi cakar dan merobeknya dengan tajam. Chu Chen melepaskan tinju Zhao San, dan pada saat yang sama menamparnya, mengenai cakar Zhao San. Sebuah bidikan yang terlihat santai dan elegan. Di mata semua orang, mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan telapak tangan Chu Chen. Namun, Zhao San merasa jari-jarinya langsung terkoyak. Dia menjerit kesakitan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Semua orang kaget dan menatap Chu Chen. Dia benar-benar layak dipuji oleh Tuan Huang sebagai generasi muda nomor 1 di Canjeng. Chu Chen terlalu kuat. Dia memberi pelajaran pada Zhao San, sederhana dan rapi, seperti menindas anak kecil. Kemampuan Song Qiyu untuk mengalahkan Zhao San pasti karena Chu Chen. Wajah Zhao San berubah menjadi hijau dan putih secara bergantian, dan rasa sakit yang menusuk dari ujung jarinya membuatnya tidak berani mengambil langkah maju lagi. Sangat memalukan, ditendang dari ring oleh Song Qiyu sudah membuat dia kehilangan muka. Dan sekarang dia merasa semakin tidak mampu untuk kalah. Zhao Xinran menghampiri dan berdiri di samping Zhao San. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Orang yang mengalahkanmu baru saja memenangkan tempat pertama dalam upacara pemetikan hijau kota Jintan beberapa hari yang lalu. Dan dipuji oleh Huang Jianghong sebagai orang nomor 1 di kalangan generasi muda masa kini. Sobat, tidak sayang jika kamu kalah dalam pertarungan ini. Zhao Xinran memandang Chu Chen. Benar saja, seorang pahlawan datang dari usia muda. Hari ini, keluarga Song berjuang untuk Nankuan. Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Keluarga Song, Zhao Xinran tidak salah. Namun, menghadapi Chu Chen, dia menekankan kata keluarga Song yang jelas-jelas mengejek identitas Chu Chen sebagai menantu. Chu Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak ada perbedaan antara utara dan selatan dalam tinju. Sama seperti tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah pada manusia. Hanya saja sifat manusia itu tercela dan mereka bersikeras membagi orang menjadi 3, 6 atau 9 tingkat. Zhao Xinran terkejut dan menggelengkan kepalanya, yang membagi orang menjadi 3, 6, atau 9 tingkat bukanlah sifat manusia, tetapi kekuatan. Chu Chen tidak membantah, tetapi mengangguk setuju.
Apa yang dikatakan Tuan Zhao benar sekali. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Semua orang tercengang. Ben menyaksikan konfrontasi verbal antara Chu Chen dan Zhao Xinran dengan penuh minat. Tampaknya mereka masih takut pada keluarga Zhao. Song Yan melirik Chu Chen, dan dia merasa bahwa Chu Chen bukanlah tipe orang yang rela menderita kerugian sekecil apapun. Zhao Xinran tersenyum, pergilah ke tempat yang lebih tinggi. Chu Chen, keluarga Zhao memiliki banyak proyek yang cocok untukmu. Jika kamu tertarik, kami dapat bekerja sama. Chu Chen juga tersenyum. Tuan Zhao juga berkata bahwa ketika orang pergi ke tempat yang lebih tinggi, jika saya bekerja sama dengan keluarga Zhao, bukankah itu sama dengan bekerja sama dengan Zhao San tingkat 9 yang tidak memiliki kekuatan sama sekali dan menurunkan statusnya? Ekspresi Chu Chen menunjukkan rasa jijik. Zhao San tingkat 9. Semua orang tercengang. Chu Chen tidak menyerah, tetapi melakukan serangan balik dengan tenang, mengejek keluarga Zhao. Zhao Xinran sendiri yang mengatakannya. Orang-orang dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat berdasarkan kekuatan. Zhao San dengan mudah dikalahkan oleh Chu Chen dan secara alami menjadi orang tingkat 9 di mata Chu Chen. Belum ada cara untuk membantahnya. Chu Chen, kamu... Zhao San sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan menantangku. Chu Chen berkata dengan tenang, tidak ada aturan, jadi kamu bisa maju dan bertarung sekarang. Zhao San sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ingin bergegas maju. Tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa naik akan mempermalukan dirinya sendiri. Kamu tidak memiliki kekuatan. Chu Chen menggelengkan kepalanya dan memegang tangan Song Yan. Sayang, ayo pulang dan makan malam. Setelah mengambil 2 langkah saja, Chu Chen tidak lupa mengajari Song Qiu, Xiao Qiu. Tahukah kamu? Menjadi seorang pria bergantung pada kekuatan. Inilah perbedaan antara saudara ipar kelas 1 dan Zhao kelas 9. San. Song Qiu mengangguk dengan sangat serius. Saya mengerti, kakak ipar. Saya tidak tahu mengapa. Song Qiu menemukan kata-kata yang sama tidak menyenangkan untuk didengar di mulut Zhao Xinran. Tetapi ketika saudara iparnya mengatakannya, itu adalah kebenaran. Berjalan keluar dari hotel Kiong Suiwan, Xia Bei akhirnya tidak bisa menahannya dan menghela nafas. Saudara Chen, kamu tampaknya telah menyinggung beberapa keluarga besar di Canceng. Saya sedang mempertimbangkan apakah akan menjauh darimu. Pasti akan ada balas dendam. Chu Chen tertawa dan berkata, keluarga Zhao tiba-tiba menjadi terkenal dan pasti telah melakukan banyak hal secara diam-diam. Mulai hari ini, pasti akan ada pertengkaran antara keluarga Zhao dan Huang di Canceng. Mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan saya. Mereka pasti ingin pihak lain berurusan denganmu, kata Song Yan. Chu Chen terkekeh. Istri kelas 1 masih pintar. Song Yan, dia memiliki keinginan untuk membiarkan Chu Chen merasakan rasa seorang wanita dengan pisau. Keluarga Zhao juga keluar dari hotel. Mata mereka selalu menatap Chu Chen dengan kejam. Tinju terkepal. Zhao San tingkat 9. Penghinaan ini harus dihilangkan suatu hari nanti. Zhao San mengertakkan gigi.
Bersambung.